Aku terbangun lagi di kamar gelap yang begitu kukenal, aroma dupa yang menyisahkan dada, dan suara langkah para pelayan yang sibuk mempersiapkan pestaku malam ini. Pesta yang menjadi akhir hidupku. Jantungku berdegup keras, menyadarkan aku bahwa ini bukan mimpi. Aku mati pada hari ini, hari di mana orang-orang yang aku percayai menikamku dari belakang. Aku sudah pernah menjalani hari ini, dan sekarang aku kembali terjebak di dalamnya. Aku meraba leherku, masih terasa dingin bekas sentuhan pedang perak yang mengakhiri hidupku. Aku ingat jelas bagaimana darahku tumpah, bagaimana wajah pria yang kupilih sebagai suami memandangku tanpa sedikit pun rasa iba. Waktu itu, aku pikir dia menyelamatkanku. Aku pikir dia mencintaiku. Namun nyatanya, aku hanyalah pion kecil dalam perebutan kekuasaan yang jatuh lebih besar. Aku berdiri dengan tubuh yang gemetar, mencoba bernapas meski udara terasa begitu berat. Tiap detik yang berlalu terasa seperti ironi yang mengejutkanku. Rabuku, apakah ini kesempatan untukku membalikan takdir, ataukah hukuman agar aku terus merasakan sakit yang sama berulang-ulang? Yang jelas, aku tidak akan kembali mati dengan cara memalukan seperti sebelumnya. Jika waktu memberiku kesempatan kedua, aku akan menggunakannya untuk mengungkap semua pengkhianatan yang menempel manis di sekelilingku. Pelayan masuk membawa gaun merah darah yang biasa kupakai malam ini. Gaun yang begitu indah, namun menyimpan nasib tragis. Aku tersenyum dingin padanya dan membuatnya terkejut. Tidak perlu membantuku berpakaian, kataku, dan dia menunduk. Bingung, mungkin belum siap melihatku berubah. Aku takkan lagi menjadi wanita bodoh yang hanya mengikuti arus permainan istana ini. Setiap detik harus kupakai untuk memperbaiki kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku melangkah ke dekat jendela, menatap istana yang begitu megah di luar sana. Tempat yang selama ini kupikir akan menjadi rumah bahagia, ternyata adalah sang ular berbisa. Mereka tersenyum saat di hadapanku, namun menusuk saat aku lengah. Aku menutup mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh amarah yang hampir membuatku meledak. Balas dendam memang manis, namun harus dieksekusi dengan kepala dingin. Aku harus mengingat para pelaku pengkhianatan itu. Selir Huang yang selalu bersikap lembut namun diam-diam menusuk punggungku. Perdana Menteri Li, ayah yang tega menukar putrinya untuk mempertahankan kekuasaan. Dan yang paling menyakitkan, Kaisar, suamiku yang begitu kucintai, namun justru menjadi orang yang membacakan hukuman mati untukku. Mereka semua satu persatu akan merasakan apa yang kurasakan. Aku berjalan ke meja rias dan melihat pantulan wajahku. Mata ini dulu selalu penuh cinta dan berharap. Sekarang hanya ada api kemarahan yang tak lagi bisa dipadamkan. Aku menyentuh rambutku yang tertata rapi. Betapa ironis, aku selalu ingin terlihat sempurna untuk pria yang tidak pernah menganggapku berarti. Mulai hari ini, kecantikanku bukan lagi untuknya. Ini akan menjadi senjata yang menusuk balik jantung pengkhianatan. Suara dari luar kamar memanggilku, tanda bahwa waktu semakin mendekati jam eksekusi sebelumnya. Namun kali ini aku tidak akan berjalan menuju kematian. Aku akan berjalan menuju pembalasan. Aku membuka pintu dengan langkah anggun, tapi hati dipenuhi strategi. Setiap mata yang memandangku
akan melihat putri yang sama. Namun di balik senyuman, aku telah berubah menjadi ancaman yang tak bisa mereka bayangkan. Di lorong panjang itu, bayangan para pelayan membungkuk hormat. Mereka tidak tahu, aku mengingat semuanya. Siapa yang memegang pedang, siapa yang menutup pintu, dan siapa yang menahan tangisku agar tidak terdengar. Semua akan kubalas sesuai perannya. Akan tercatat setiap wajah seperti catatan hitam yang akan kutuntaskan pada waktunya. Langkahku terhenti ketika aku melihat sosok yang dulu selalu membuatku merasa aman. Jenderal Wu, sahabat masa kecilku yang menghilang saat aku membutuhkan. Dia berdiri tegap, namun matanya menatapku tajam, seolah mencurigai keanehan sikapku. "Putri, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya, dan aku hanya tersenyum tipis. Aku lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak akan pernah mengerti betapa kata itu penuh makna. Dalam langkah selanjutnya, aku harus berhati-hati. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah memperhatikan politik, siasat perang, atau ambisi orang-orang di sekitarku. Aku terlalu sibuk mencinta. Malah sekali aku pikir cinta menyelamatkan. Kini aku paham, cinta adalah kelemahan terbesar jika diberikan pada orang yang salah. Aku mulai mengatur strategi dalam kepala. Malam ini adalah saat Selir Hua mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkanku di depan kaisar. Dia akan berkata bahwa aku meracuni makanan kerajaan, dan kaisar akan percaya padanya tanpa ragu. Mereka akan mengurungku, menghukumku, dan aku tidak akan pernah bangun lagi. Tapi sekarang aku yang akan memulai permainan ini. Aku yang akan menuduh lebih dulu. Di balik tirai tebal aura raksasa itu, aku mendengar musik meriah. Tawa para pejabat menggema, menyambut malam penuh pesta dan kebohongan. Aku melangkah masuk dengan senyuman yang membuat semua mata tertarik padaku. Mereka mengira aku sama seperti sebelumnya. Namun kali ini aku adalah serigala yang menyamar sebagai domba. Kaisar memandangku dari singgasananya. Tatapan itu dulu membuatku meleleh. Sekarang yang kurasakan hanyalah ngeri. Bagaimana aku pernah memberikan seluruh hidupku pada pria berhati batu itu. Aku tersenyum anggun dan menunduk sopan, menutupi rasa jijik yang merayap di tenggorokanku. Biarlah dia percaya aku tetap bodoh, itu akan membuat rencanaku lebih mudah. Selir Hua mendekat dengan wajah manis bagai malaikat. Aku hampir tertawa melihat sandiwara itu. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Aku tahu racun itu ada di mana, dan aku tahu kapan dia akan menjatuhkan kebohongan pada kaisar. Aku mendekatinya lebih dulu sambil berbisik. "Aku harap kau menikmati pesta terakhir ini." Wajahnya sedikit mendegang, dan aku merasa puas. Saat semua orang mulai makan, aku berdiri dan mengetuk gelas, menarik perhatian seluruh aula. Suara gemuruh musik terhenti. Aku menatap satu persatu mereka yang pernah bersorak atas kematianku. "Aku ingin mengungkapkan sesuatu," kataku lantang. Tangan Selir Hua mulai gemetar. Kaisar memperhatikanku penuh curiga. Mereka menunggu kata-kataku, dan aku akan memastikan kalimat ini menancap di hati. "Ada seseorang pengkhianat di antara kita." Ujarku membuat semua orang saling pandang. Aku memutar tubuh pelan, menikmati wajah-wajah yang mulai pucat.
Seseorang yang dengan senyuman palsu mencoba mengambil nyawa permaisuri kerajaan. Aku melihat Selirhua mencoba pura-pura bingung. Aku ingin tertawa keras melihat kepanikan yang dia sembunyikan. Aku melangkah pelan ke arah Kaisar, mendekat agar hanya dia yang mendengar kalimat selanjutnya. Jika ingin Anda tahu siapa orangnya, lihat siapa yang paling takut saat kebenaran mulai terbuka. Kaisar menegang. Selirhua terlihat panik dan seluruh ruangan seperti membeku. Detik ini aku sudah menguncang rencana mereka. Walau aku belum punya bukti kuat, ini hanyalah pembukaan. Aku hanya membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. Dalam permainan istana, ketakutan adalah racun yang paling mematikan dari apapun. Aku hanya butuh pemancing reaksi. Setelah itu, kebenaran akan menyembul sendiri ke permukaan. Aku bukan lagi korban, aku adalah pemburu. Kaisar memanggil pengawal untuk menjaga lebih ketat, tepat seperti yang kuinginkan. Aku menatap Jenderal Wu memberi sinyal samar. Dia mungkin tidak tahu semua kebenaran, tetapi dia selalu mempercayaku sepenuh hati. Jika ada sekutu di tempat ini, maka dialah satu-satunya. Aku akan gunakan rasa setianya untuk memperkuat pertempuranku. Pesta itu berubah menjadi terasa tegang yang penuh rasa waspada. Setiap kata, setiap tatapan kini mengandung ancaman. Aku menikmati kekacauan kecil yang baru saja kuciptakan. Ini baru permulaan, masih banyak hal yang harus kubenahi, masih banyak kebohongan yang harus kuungkap. Dan darah yang dulu mewarnai nasibku, kini akan menjadi warna kematian bagi para pengkhianat. Untuk pertama kalinya sejak kematianku, aku tersenyum tulus, bukan karena cinta, bukan karena harapan, tapi karena kekuatan yang akhirnya aku genggam sendiri. Jika waktu menghadiahkanku hari ini berulang, maka hari ini akan menjadi hari di mana aku menghancurkan takdir lama dan menulis kisah baru. Siapapun yang menungguku mati akan kecewa. Aku tidak lagi berjalan menuju kematian. Aku berjalan untuk kemenangan. Dan mereka semua akan berlutut sebelum aku selesai.